Ya ampun guys, ternyata nih Mamski denger itu pengusaha dan skincare kosmetik abal-abal yang dijual overprice 5,4 juta gitu ya. Pensil alis harga 600.000, padahal aslinya cuma 7.000 perak. Ternyata rumahnya, nih denger nih ya, ini A1 nih, A1. Rumahnya itu masih nyicil 15 tahun. Gila. Dia kalau nggak ngaku, suruh kasih lihat surat rumah. Nggak bakalan bisa. Pantesan gue bilang kok ngoyo banget kerjanya, nggak taunya masih nyicil, Bo. 15 tahun. Itu utangnya 15 tahun. Utang. Udah gitu, ini dia juga masih belum lunas utang gede banget ke suatu factory sebesar 36 miliar. Ya ampun Tuhan. Mendingan lolo pada deh. Iya kan? Hidup biasa-biasa aja, sederhana, gak flexing-flexing, tapi juga gak punya utang. Bener gak? Ya kan? Pilih mana lu? Sok flexing, sok kaya, sok tajir, tapi gak taunya utangnya berjibun. Gua gak ngerti lagi ntar mau bayar itu kayak gimana mau bayarnya ya guys. Secara kayak hidupnya tuh udah yang gak bisa turun lagi gitu. Karena kan hidup tuh udah di sini terus gitu ya. Di sini di awang-awang ya kan. Walhasil terpaksa ngutang. Oh my god. Gak usah flexing-flexing kalau semuanya itu adalah hasil ngutang. Lunasin dulu, gak usah gaya. Lunasin dulu. Ya kan? Ya ampun, kaget gue pikir banyak duit. Ternyata itu utang 36 miliar ditambah rumahnya juga belum lunas 15 tahun. Bukan cuman 1,5 tahun ya, bukan cuman 5 tahun ya, 15 tahun. Aduh, selamat ya. Males mikir utang-utang mereka, ngapain diurusin utang orang? Ya iya dong. Kan mereka kan selalu ngeklaim kalau paling tajir, terus flexing, habis itu jualan barang seolah-olah kayak itu barang emang worth it harganya. Padahal ternyata overprice ya. Jadi emang harus dicek nih kebenarannya, beneran tajir nggak? Beneran itu barang punya dia bukan? Soalnya sekarang ini zamannya apa, marketing nggak sehat, pura-puranya sok kaya sok tajir, kemana-mana flexing, ngasih tunjuk rumah mewah-mewah. Nggak taunya di tanah orang, ngasih tunjuk punya mobil, rumah segala macam dengan isinya branded, sampai walk-in closetnya pun dikasih lihat, ternyata semuanya hutang. Tujuannya apa flexing? Untuk bisa dipercaya bahwa aku ini pengusaha sukses. Jadi barang-barang yang kujual udah pasti semuanya bermutu. Oh, padahal ternyata zong. Ya, ternyata zong. Jadi bukan cuma sekedar ngurus utang itu nggak ada maksud ya, nggak ada positifnya ya. Justru kita harus hati-hati. Pengusaha dilihat siapa dia, ya kan? Apalagi di Konoha, ya ampun, apa aja dioplos. Yang rugi siapa? Kita juga. Makanya sebagai konsumen, udah deh, kalau udah tahu ya modelannya kayak begitu, langsung cancel.